Ibu Asma sendiri takut atau curiganya tuh sejak kapan? Karena kan selama ini dirinya memang seperti yang abang bilang tinggal di Jakarta Selatan. Ternyata Mulainya dari Oktober sih, pas mau bikin akte di Jakarta Selatan ditolak sama Jakarta Selatan, katanya domisilinya pindah ke Jakarta Pusat karena saya nggak pernah pindahin KTP. kalau ini kalau seperti itu gimana? Ya Tesnya apa? sesuai dengan peristiwa dugaan adanya pemalsuan dokumen negara yang telah dilaporkan dan diterima di Polda Metro Jaya. Ya. Maka kami juga hari ini ingin mengetahui secara resmi atau secara pastinya. Kami datang untuk mempertanyakan ya kepada pihak yang mengeluarkan apakah ini betul asli, dan kalaupun asli siapa yang mengajukan, atau kalau ini palsu bagaimana ceritanya. Jadi kedatangan kami hari ini ke suku dinas penduduk catatan sipil untuk menelusuri atau mengetahui ini asal usulnya siapa yang ngajukan. Ini Kami berharap tentunya yang mengajukan adalah orang yang berkepentingan. Orang berkepentingan di sini adalah orang yang telah dilaporkan, yaitu siapa namanya? Saudara Namanya siapa? Bu Asma? Oh, A. Ya, saudara A berinisial A. Bisa dikasih lihat apa ke ininya? Ya. Akte lahir. Nah, Jadi biar jelas ya. Naik lagi bang. Kan, Bang? Ini biar jelas. Jadi akta ini keluar diduga tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ya klien kita tinggal di Jakarta Selatan, KTP-nya, tetapi akta ini keluar di Subdapil Jakarta Pusat tanpa sepengetahuan ya. dan tanpa sepengetahuan klien kita yang punya kepentingan, yang punya anak. Nah, makanya kita mau pertanyakan ini. Itu jelas. Dari situ, karena klien kami merasa tidak pernah menandatangani dokumen apapun dan tiba-tiba ada keluar akta ini secara sepihak, makanya juga klien kita telah melaporkan ya perkara ini ke Polda Metro Jaya. Ini jelas. Bang. Supaya jelas siapa yang kita duga yang telah ada dugaan memalsukan akta otentik ya kelahiran anak daripada klien kami. Maksudnya sebelumnya sempat bertanya gak sih sama Arif, atau memang pada saat itu Bu Asma langsung membuat ditolak laporan? Buat laporan gue sih udah kasih tahu ya, karena udah pisah. Buat laporan itu 10 Februari 2020, sedangkan bikin aktenya itu Oktober 2019. Bikin aktenya mau di Jakarta Selatan itu ditolak. Karena mereka sistemnya udah online ya. Iya, udah. Tapi sempat mempertanyakan langsung Pak Alif nggak soal Sempat keberadaan mempertanyakan juga. akte yang belum, karena kan udah pasti dia. Karena pas Oktober itu aku masih ya sama dia ya, jadi aku cek handphone dia, ternyata bener dia kayak ada chattingan sama calo gitu. Nah, jadi tentang akte dan KTP. Kira-kira motifnya apa ya buat akte di Jakarta Pusat sih? Pengen punya akte ada nama dia sih sebenarnya, itu doang. Ini juga yang kami duga ya. Kami menduga dokumen tersebut digunakan ya di pengaduannya si Mr. A ini di KPAI. Iya. Sehingga KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merespon karena mungkin dokumennya dilampirkan. Karena ada status nama ayah. Iya. Gitu. Artinya jika nanti dapat dibuktikan unsur pidananya terpenuhi, ya barang tersebut ya diduga tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya alias palsu, lalu
dokumen palsu tersebut digunakan untuk, ya kami duga digunakan untuk menjadi satu pelaporan di lembaga negara. Ya, KPAI itu lembaga negara. Nah, ini betul-betul saya minta, saya harap penyidik dari Polda Metro Jaya betul-betul teliti ya untuk mengungkap kasus ini. Kenapa? Ya karena itu tadi dokumennya ada, ya dokumen palsunya ada, kami duga palsu, lalu digunakan untuk kepentingan. Ya tentunya di sini yang berkepentingan siapa? Kan nggak mungkin pengacaranya Mr. A berkepentingan untuk membicarakan masalah anaknya klien kami gitu. Jadi saya yakin 99% ini ada peristiwa pidana di sini. Belum. Jadi kemarin kita sudah ke KPAI, ya. Kami sudah mengajukan segala bukti-bukti yang kami punya. Dari KPAI menyatakan baik nanti tidak lanjuti dan ada kemungkinan nanti akan dipanggil secara resmi kembali. Mungkin Mbak Aska dulu atau pihak pengadunya dulu atau keduanya. Yang pasti kami kemarin sudah melengkapi bukti ya apa yang terjadi situasinya, kenapa istilahnya Ibu Aska ini melarang bapak daripada putrinya Bu Aska ini untuk bertemu, ya karena itu ada kekhawatiran karena ini peristiwa penganiayaan yang berulang ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa Ibu Aska semenjak menikah dengan bapak yang berinisial A itu telah mengalami banyak sekali kekerasan, bukan hanya 1-2 kali, tapi banyak sekali dan berulang, ya, sehingga membuat klien kami ini Bu Aska menjadi trauma. Termasuk terakhir ya, ada sempat tarik-tarikan anak ya? Iya, tanggal 21 November 2019. Ini yang membuat klien kami menjadi ketakutan, ya, dan terpaksa akhirnya membatasi. Gitu loh. Karena dikhawatirkan ketika nanti ketemu akan ada tarik-tarikan lagi atau misalnya kalaupun nggak tarik-tarikan nanti ada kekerasan terhadap dirinya gitu. Jadi sangat-sangat besar kekhawatiran tersebut sehingga Ibu Aska terpaksa membatasi. Karena ini bisa dikatakan traumanya kenapa? Karena ini kejadian berulang. Pada saat Bu Aska usia kehamilan 2 bulan ya. 2 bulan, 4 bulan, 7 bulan. 2 bulan, 4 bulan, 7 bulan terjadi penganiayaan. Dari mulai yang ringan, sedang sampai yang penganiayaan berat. Alasannya apa sih Bu Aska ketika menerima penganiayaan. itu? Apa yang memicu? Apa pemicu? Cek sih. Lebih ke Kemana? Karena apa gitu? Permasalahan. ekonomi tuh, atau ada orang ketiga? Enggak sih, maksudnya kayak hal kecil berulang gitu. Gimana? Sedikit yang berulah itu siapa? Seperti apa? Ke pihaknya si A atau Si A-nya kayak apa sih, negur masalah yang live sex gitu. Jangan. jangan. Ya artinya mungkin di sini ada hal-hal yang mungkin dianggap oleh Bu Aska tidak sesuai, di mana semestinya seorang suami tidak seperti itu ya. Ini dari cekcok mulut. Justru di sini saya melihat ada sesuatu yang atau karakter yang kurang baik. Kenapa? Karena dari cekcok kecil seorang istri yang sedang mengandung loh ya, sedang keadaan hamil itu dianiaya dan ini berulang. Gitu. Akan berbeda mungkin seperti kita sama-sama umumnya layaknya tahu ya. Kalau memang misalnya ada terjadi apa di situ, ada misalnya ada dugaan orang ketiga ya. Tapi itu saya rasa juga seyogyanya sebagai seorang suami, kepala rumah tangga itu tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya yang sedang mengandung anaknya. Ya, kalaupun misalnya katakan ada orang ketiga atau hal-hal yang sangat prinsip, itu bisa dibicarakan. Walaupun mungkin dengan nada keras kan gitu ya, Bu. Tidak perlu ada sampai pemukulan, penganiayaan. Ini yang kami sangat sayangkan. Aska, anak ditarik-tarik itu gimana kondisinya sekarang? Anak sekarang Baik-baik sehat. Enggak waktu kemarin Waktu lagi ya. yang nangis. sampai tarik-tarikan. Tapi maksudnya nggak ada mengalami apa gitu? Nggak ada. Itu pun nggak ada ya? Nangis, udah Baik-baik gitu aja. tetangga pada keluar. Terus aku panggil security buat ngusir dia gitu. Dia waktu datang tuh sendiri atau sama kuasa hukum? Sendiri pakai Grab gitu. Sendiri ya. Anak usia berapa sih? Anak usia berapa sih?
sekarang 1 tahun. Pas lagi ditarik itu baru 1 tahun. Yang ditarik-tarik itu 6 bulan. Kamu Dia pas bilang, kamu gendong, aku gendong, terus dia bilang, kamu bawa lari anak aku waktu itu, tarik-tarik kan. Jadi, Lari. ada ibunya ya? iya. Oke, saya sempat nggak sih bertanya alasannya kenapa yang mengeluarkan akte kelahiran itu di daerah Jakarta Pusat, atau mungkin dia punya saudara di sana, atau mungkin karena si calo itu? Aku nggak tahu. Jadi begini, kita perlu jelaskan. Justru itulah kenapa hari ini kami datang ya ke lembaga yang resmi, untuk lembaga Jakarta Pusat, untuk mempertanyakan. Kita bukan hanya secara lisan, tapi kita suratin juga. Gitu. Yang kedua, bukannya klien kami tidak datang ke KPAI. Yang pertama itu trauma, ya. Yang kedua juga bahwa klien kami saat ini baru datang karena baru didampingi oleh kuasa hukum untuk datang ke KPAI. Dan pertanyaan kami ke Dukcapil Jakarta Pusat juga, klien kami kan belum nikah resmi, Iya. ya, belum nikah resmi. Ini kan di pernikahan siri, dari mana kok bisa mengeluarkan akta gitu kan? Ini juga perlu kita pertanyakan. Nah justru itu supaya tidak ada dusta di antara kita datang ke lembaga yang mengeluarkan itu akta kelahiran anak tersebut, sehingga jelas siapa yang kita duga atau siapa pelakunya, ya kan? Jadi kami juga minta supaya nanti pihak kepolisian Polda Metro Jaya pasti juga akan memeriksa saksi-saksi dari pihak-pihak yang menerbitkan sertifikat yang kita duga ada palsu atau kita duga ada pemalsuan akta otentik, ya. Jadi ini menjadi perhatian serius supaya dibongkar perkara ini, karena ini kan soal menyangkut anak klien kita untuk masa depannya, kan begitu. Untuk Jadi, meluruskan. untuk meluruskan lah. Berarti hari ini kita ke Dukcapil Iya. Jakarta. Jakarta Pusat. Nanti kalau boleh saya minta Wawancara juga. Iya, Wawancara juga berarti ya. kita ikut ya. ya